Nah, terkait dengan 5 tahun kepergian almarhum, saya dan keluarga sedikit terharu sebenarnya karena kawan-kawan masih mengingat almarhum meskipun sudah 5 tahun. Teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara yang berbahagia pada malam hari ini, marilah kita akan menyampaikan sambutan terlebih dahulu yang dalam hal ini seutas kata dari istri almarhum. Kami memanggil Uni ketika sama-sama kuliah di Bung Hatta dulu, Uni Endang Mulyani SHMH. Apakah sudah bergabung? Halo Endang. Sehat, Zen? Alhamdulillah. Sehat Endang? Alhamdulillah sehat, Zen. Alhamdulillah. Wah luar biasa. Udah lama nggak ketemu nih. Dulu sama-sama Uni Endang ini Bang Ketua BPM, saya sekretarisnya. Jadi apalah hubungan dengan Uni Endang maupun almarhum sejak saya kuliah lah. Jadi dari itu kami minta terlebih dahulu untuk memberikan seutas kata yang akan disampaikan oleh istri almarhum Mbak Endang atau Uni Endang Mulyani SHMH. Dipersilakan. Ini acara santai aja. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kawan-kawan sahabat almarhum HKM, menyebutnya saja sudah ini ya, aduh. Nah, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kawan-kawan, sahabat almarhum maupun sahabat saya sendiri, semuanya yang ada di Zoom meeting ini, alhamdulillah. Mungkin ini baru pertama kali saya langsung bicara setelah almarhum pergi. Memang yang 3 tahun sebelumnya itu pernah diundang, tapi sebenarnya kami ada, Aisyah, cuman tidak menyampaikan kalau kami ada di Zoom meeting itu. Nah, itulah memang belum mau bicara, tapi karena memang dilihat Uni udah 5 tahun beliau pergi, kemudian kawan-kawan masih antusias. Alhamdulillah saya coba untuk menyampaikan sambutan dari keluarga. Nah, terkait dengan 5 tahun kepergian almarhum, saya dan keluarga sedikit terharu sebenarnya karena kawan-kawan masih mengingat almarhum meskipun sudah 5 tahun. Nah, ini merupakan sebuah penghargaan lah untuk almarhum, dan alhamdulillah mungkin ini karena persahabatan karena Allah, bukan disebabkan dengan yang lain. Alhamdulillah persahabatan itu tidak lekang oleh waktu meskipun almarhum sudah pergi. Nah, untuk bicara terkait dengan demokrasi sendiri, mungkin kami dari keluarga berharap sebenarnya apapun cita-cita almarhum dulu waktu ingin di KPU RI, kemudian akan berangkat ke KPU RI, itu pernah saya malah pernah bertanya, apa sih Bang tujuan Abang ke KPU RI? Karena saya sendiri masih di Kota Padang waktu itu dan almarhum juga masih di provinsi. Tapi beliau mengatakan, kita cobalah, kita orang muda, kalau kita dibilang aktivis, kita cobalah berjuang di pusat dengan tetap memegang prinsip-prinsip kita. Jangan kemudian nanti anak-anak muda, aktivis-aktivis, begitu udah mendapatkan posisi atau jabatan, kemudian lupakan perjuangannya. Nah, kita coba itu, tapi memang dengan perjuangan yang cukup panjang. Karena begitu visi almarhum, saya setuju, dan kemudian almarhum juga minta, karena memang jika dia ke Jakarta, berarti salah satu harus mundur. Nah, karena visi itu, kemudian saya ikhlas untuk mundur dari KPU. Selama di Jakarta pun sebenarnya banyak. Jadi perjuangan demokrasi itu tidak, jangan dilihat, misalnya kita di KPU, jangan dilihat, oh enaknya di KPU gitu.
Tapi sebenarnya banyak perjuangan, tekanan itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapi itu. Almarhum ingin sebenarnya membangun demokrasi itu demokrasi yang bermartabat gitu. Tapi memang perjuangan itu tidak semudah yang kita bayangkan begitu kita di pusat. Banyak hal sebenarnya, tapi almarhum menganggap itu bagian dari liku-liku demokrasi lah. Tekanan-tekanan banyak, tapi almarhum membawa itu tidak ada apa-apa. Yang penting kita jalani ini. Dia ingin hanya membangun bahwa bagaimana menjadikan demokrasi di Indonesia itu bermartabat. Kita jadi kaula muda ini, pemuda-pemuda ini bisa benar-benar membangun itu. Selama mendampingi almarhum, sebenarnya tidak jauh berbeda tekanan-tekanan yang kita temui ketika di provinsi maupun waktu ketika beliau di provinsi maupun ketika saya di Kota Padang. Sehingga pengalaman-pengalaman itulah yang membawa kita untuk kita kuat menghadapi tekanan-tekanan yang ada di pusat waktu itu. Sehingga ketika banyaknya isu yang beredar kepada almarhum, yang penting adalah saya sendiri, artinya kami keluarga, percaya bahwa almarhum bekerja sesuai dengan prinsip dia. Nah, itulah kekuatan, dan juga sahabat-sahabat almarhum juga percaya bahwa almarhum bekerja sesuai dengan alurnya. Kepercayaan yang begitu besar itulah yang kemudian menguatkan almarhum untuk terus, artinya yang terpenting adalah keluarga dan juga sahabat-sahabat yang memang memberikan motivasi kepada almarhum, itu sudah mendukung, itu adalah modal terbesar untuk almarhum. Kepercayaan itu yang dipegang oleh almarhum. Nah, jadi untuk konteks ini, begitu almarhum pergi sebenarnya banyak hal, banyak teman yang kemudian mungkin yang kita anggap dulu orang-orang yang kemudian misal para calon gubernur, nah yang dulunya mungkin memberikan tekanan kepada kami, kemudian dia pun juga tahu prinsip kami. Salah satunya mungkin ada yang datang ke rumah, kemudian menekan, banyak iming-iming. Setelah begitu almarhum pergi, alhamdulillah dia pun masih ngontak, sementara saya nggak punya kontaknya lagi gitu. Dia masih mengatakan almarhum orang baik. Saya bersaksi untuk itu. Karena memang mereka sendiri menjadi pelaku sebenarnya, hampir menjadi pelaku untuk seandainya kita tidak kuat iman itu pasti akan terjerumus. Tapi memang alhamdulillah kita masih memegang prinsip-prinsip itu. Sampai hari ini alhamdulillah pun sahabat-sahabat yang dulunya mungkin yang menguatkan kita adalah bahwa beliau adalah dalam demokrasi itu jangan semuanya dianggap lawan gitu. Jadi satu pembelajaran pun sebenarnya ketika almarhum 1 bulan almarhum mau pergi itu, yaitu di bulan puasa, itu sebenarnya almarhum sedang bersama rekan-rekan KPU sedang memperjuangkan masalah undang-undang independensi KPU itu. Undang-undang pemilu yang terkait dengan independensi KPU. Nah, waktu itu memang kondisinya adalah almarhum sedang kurang sehat, tapi tetap dalam ritual puasa tetap dilakukan, sehingga hanya membatalkan puasa dan berbuka di rumah. Itu pun jam 11 sampai jam 12 malam. Nah, ketika itu saya tanya, kenapa kok sampai tidak berbuka? Kemudian almarhum pernah mengatakan, ini kesempatan untuk bicara sama orang-orang itu di masjid atau di musola. Jadi karena kebiasaan almarhum juga bahwa jam-jamnya sholat dia di masjid atau di musola, sehingga proses-proses demokrasi itu sebenarnya berlangsung di situ gitu. Bahwa menyampaikan, melobi, nah itu dilakukan setelah sholat atau kemudian di ruang-ruang seperti itu. Nah itu yang kemudian saya bilang, bagaimana membangun demokrasi yang bermartabat itu tanpa harus menggadaikan prinsip-prinsip kita, kemudian itu yang kita bangun sampai hari ini insya Allah
kita masih menjaga itu, karena kalau mencari kekayaan, mencari jabatan itu sebenarnya gampang, di provinsi pun kita bisa dapatkan itu. Tapi bukan itu tujuan. Tapi tujuan ke pusat itu adalah bagaimana kita orang muda kemudian bisa menjadi bagian dari membangun sebuah demokrasi itu. Banyak hal sebenarnya. Tapi mungkin terkait dengan, saya juga ingin meluruskan sedikit terkait dengan isu-isu kemudian apakah almarhum waktu itu, masih sampai hari ini pun masih banyak orang bertanya itu, apakah almarhum diguna-guna, diracuni atau yang lain-lain itu. Mungkin hari ini saya juga sampaikan pada sahabat-sahabat bahwa itu tidak. Jadi memang beliau sakit, kemudian kecapean, mungkin takdir juga di situ. Banyak hikmah yang sebenarnya diambil di situ. Begitu beliau pergi, insya Allah kawan-kawan juga bisa melihat, saya sendiri ambil banyak hikmah, tapi itulah mungkin yang terbaik untuk almarhum. Nah, yang jelas sampai hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua teman-teman, dukungan para sahabat, atas doa-doa yang terus mengalir, yang sampai hari ini banyak sahabat-sahabat yang juga masih menziarahi almarhum. Dan juga alhamdulillah silaturahmi, meskipun almarhum tidak ada, kepada kami, pada keluarga juga masih berjalan dengan baik. Itu salah satu bahwa yang saya katakan persahabatan karena Allah itu tidak karena yang lain. Nah, insya Allah tidak lekang oleh waktu. Dan kami juga dari pihak keluarga sampai hari ini juga jika ada yang tersampaikan almarhum masih banyak salah atau apa, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga keluarga juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada sahabat-sahabat semua, Pak Nur juga ada di sini, saya terima kasih. Meskipun saya belum baca itu Pak Nur bukunya, karena Rino janji itu mau ngasih, juga sampai sekarang kita belum. Kami sama anak-anak juga pernah mencari ke Gramet, tapi udah nggak ada lagi. Oh, nanti saya kirim Mbak Indah. Iya, insya Allah. Saya Nah, masih nyimpen, Mbak. Saya masih nyimpen banyak. Oke. Masih ya, terima kasih Pak. Saya belum dapat, saya belum baca, tapi Ya Allah, media tapi udah nggak ada lagi. Nah, mungkin itu saja kepada rekan-rekan seprofesi. Kita berharap pada posisi di KPU tetap menjaga integritas itu, karena memang sebenarnya kita mau membesarkan KPU, tapi marwah lembaga itu tidak terjaga dengan baik juga akan susah. Jadi menjaga marwah lembaga itu ya dari diri kita sendiri gitu. Kalau tidak perlu kita membangunnya sejauh mungkin, tapi bagaimana pribadi itu akan mencerminkan lembaga itu akan lebih besar gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya berharap kawan-kawan bisa melanjutkan perjuangan almarhum, cita-cita almarhum, membangun demokrasi yang bermartabat, yang dilandasi dengan keadilan, kejujuran. Insya Allah bisa membawa kemakmuran dan keadilan di negeri ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nienda sudah memberi untayan kata luar biasa. Walaupun buku Pak Nur belum diterima ya, pesan juga buat Pak Nur nih untuk bisa mengirimkan buku ke Uni Endang.